Kembali lagi di Let's Go Radio, membahas hal-hal tentang radio. Iya, itu tadi kok berkumandang, Mas. Suara kita. Oh, suara kita. Suara kita tapi ini live. Oh, itu tadi kan berkumandang lewat speaker. Speaker, tapi kan kita live. Ini ngomong situ. Iya. Tapi beda lagi kalau suara kita direkam. Anda pernah merasa nggak krungu rekaman suara Dewi Wagu atau kok aneh gitu? Merasa, Mas. Tapi Merasa. untuk awal. Tene urung kulino. Urung kulino. Karena sekarang saya penyiar. Oh, ya. Tene sombong sidik. Ini saya ada jelaskan. Iya, apa Soalnya itu? saya Karena mau- apa itu, Mas? Kok Ini saya baca dari National Geographic Indonesia. Ini penjelasannya. Pernah mencoba mendengar suara Anda sendiri? Mungkin akan terdengar aneh bagi kebanyakan orang. Karena kita cenderung tidak menyukai suara kita sendiri. Ketidaksukaan ini disebut sebagai suara konfrontasi. Oh, ya. Dikutip dari The Guardian, penjelasan umum atas suara konfrontasi adalah karena adanya perbedaan frekuensi antara suara kita di dalam rekaman dengan suara kita yang kita dengarkan secara langsung. Bisa juga, keliru. Ah, apa? Itu. Kita terbiasa mendengar suara yang kita keluarkan dan masuk kembali dengan konduksi udara secara langsung dengan frekuensi nada yang cenderung rendah. Berbeda dengan suara yang dihasilkan dari perekam suara, suara kita yang telah direkam cenderung akan menghasilkan frekuensi tinggi sehingga kita akan merasa asing atas suara tersebut. Pada dasarnya, kita tidak merasa familiar dengan suara kita sendiri ketika frekuensinya mengalami peningkatan. Selain itu, alasan lain mengapa kita tidak suka mendengarkan rekaman suara dan dari diri kita sendiri adalah hasil dari suara rekaman tidak seperti yang kita harapkan, sehingga kita menjadi tidak menyukainya. Nah, ini penjelasannya secara apa itu, alami Mas? dan frekuensi itu. Melalui frekuensi yang jadi berbeda dan penerimaan kita mungkin jadi berbeda juga ya, Mas. Ekspektasinya beda. Oh, betul. Jadi kalau- Biasanya kan kepingine Kalau live itu kan ijik ngelewati rongga, ijik itu wis beda pengantarnya mungkin beda nih, di rumah gitu. maksudnya gini, Mas. Telinga kita itu kan menjadi satu ngono wae karo Karo cangkem. ini masih ada hubungannya ngono wae. Iya cedak. Nah, selain cedak tapi mestine kan Ada sistem secara alami yang istimewa sistem ya. alami manusia Dari yang ciptaan istimewa, Tuhan ini. betul sekali, dan itu menjadi frekuensi seperti yang diungkapkan tadi, Mas. Frekuensi ini mesti jadi beda gitu. Oke. Kan kita merekam suara kita mestinya kan frekuensinya jadi beda lagi. Meningkat. Menurut Apalagi itu kan artikel tadi yo merekam melalui mic sama mixer terus ke komputer ataupun yang lewat handphone nih tadi kan jadi berbeda suaranya, Mas. Nah, itu dia. Itu. Dan ini ditambahkan oleh psikolog University of Essex. Lah ini jenenge University ya Essex. Iya, Saya berspekulasi fakta bahwa suara ini saya omong dokter DR itu dokter apa dokter? Dokter. R-nya gede apa kecil, Cilik. Mas? R-nya kecil dokter. Dokter. Ya, nek R-nya gede dokter. Silke Paulman, psikolog University of Essex. Essex maksudnya. Saya berspekulasi fakta bahwa suara kita terdengar lebih tinggi daripada yang kita pikirkan membuat kita merasa ngeri karena kita tidak memenuhi harapan internal kita. Suara kita memainkan peran besar dalam membentuk identitas kita. Ya. Dalam penelitian, rasa diwaca kedewan. Rasa. Ya, soalnya memang kalau ini tadi pendapat dari seorang dokter psikolog ya, Mas. Itu memang untuk apa ya? Malu saat kita malu mendengarkan suara kita saat direkam itu memang ada hubungannya dengan Bahkan psikologi. sampai sekarang, saya itu malu loh suara saya sendiri. Saya malu dengan diri saya sendiri terkadang. Tapi kalau dibayar saya jadi. Lah itu kan berarti memang kemampuan seseorang itu untuk menggunakan mic atau menggunakan apa untuk Ini ya, yang perlu digarisbawahi. apa, Mas? Suara itu kayak sidik jari. Jadi seluruh uang di dunia ini beda. Jadi jangan berkecil hati, karena setiap manusia itu memiliki keunikan tersendiri. Suaranya sendiri. Termasuk suaranya. Jadi Jadi jangan minder atau jangan wah ini merasa sedikit nyenggol. saya itu psikologi. nganu Mas, ngajam-jami awak saya di. Iya. Ini saya tambahi tahun 1966. Psikolog Phil Holzman dan Clyde Rosey menemukan bahwa melalui suara kita dapat mengungkap aspek kepribadian
seperti kecemasan, ketidaktegasan, kesedihan, kemarahan, dan masih banyak lagi. Oh, begitu Mas. Ini Berarti, wah ini sambungannya sama wong siaran ini Mas Keto. Iya, kan ekspresi. Itu berarti si pendengar pun walaupun tidak melihat secara langsung bisa terbawa. Ini ada lagi, rasanya wis kesuwen. Gitu ya. Jadi intinya suara itu memang unik setiap manusia. Dan jangan berkecil hati. Jangan. Nah, ini kan penelitian dan Mas. Anda malu itu oke koncone. Kalau ngeroki rekaman. Kalau malu oke koncone berarti kudune seneng duwe kanca. Malu kok seneng Mas. Gitu ya. Ya, Terima kasih Mas Justa atas ilmunya luar biasa ini. Iya, luar Padahal biasa. cuma baca internet loh ini kita. Dari mana Mas? Dari itu tadi gimana? Iya, National Geographic Indonesia. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Let's Go Radio berikutnya.